Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri, Mutia Aulia Yahya, dengan nomor induk mahasiswa 2003597. Ada Ainun Nazla Zahira dengan nomor induk mahasiswa 2001242. Ada Deswina Julia Putri dengan nomor induk mahasiswa 2001213. Dan juga ada Repta Natasa dengan nomor induk mahasiswa 2001264. Di sini, kami akan menjelaskan apa itu landasan pendidikan. Yang pertama ada studi pendidikan. Studi pendidikan adalah suatu kegiatan untuk memahami suatu prinsip, konsep, atau teori pendidikan, serta menghasilkan produk teori dan praktik yang terpadu yang menjadikan terdidik menjadi lebih baik. Nah, sedangkan praktek pendidikan sendiri adalah kegiatan mengimplementasikan konsep, prinsip, atau teori pendidikan yang telah dipelajari oleh pendidik dengan terdidik dalam berinteraksi yang saling mempengaruhi yang bertujuan untuk menjadikan terdidik menjadi lebih dewasa. Studi pendidikan dan praktek pendidikan merupakan dua hal yang saling berkaitan erat. Praktek tanpa studi pendidikan tidak mungkin berlangsung, sedangkan studi pendidikan tanpa praktek adalah suatu kegiatan yang sia-sia. Maka diperlukanlah landasan pendidikan. Landasan pendidikan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berasal dari kata landasan yang artinya alas dan tumpuan. Jadi landasan pendidikan adalah asumsi-asumsi yang menjadi dasar pijakan atau titik tolak dalam menangkap praktik pendidikan dan atau studi pendidikan. Selanjutnya, materi akan disampaikan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deswina Julia Putri dengan nomor induk mahasiswa 2001213. Di sini saya akan melanjutkan materi yang sebelumnya dijelaskan mengenai pengertian landasan pendidikan. Jadi, berdasarkan pengertian landasan, dapat diklasifikasikan bahwa landasan itu terdiri dari dua jenis. Yang pertama, landasan yang bersifat fisik, yaitu jadi yang benar-benar mengarah kepada fisik. Contohnya, landasan pesawat terbang. Yang kedua, landasan yang bersifat konseptual. Bagaimana sih konseptual itu? Yaitu mengarah pada suatu konsep, prinsip, teori, atau kontribusinya terhadap suatu teori atau ilmu yang lainnya atau suatu praktek. Contohnya itu apa? Contohnya itu landasan pendidikan. Jadi landasan pendidikan itu konseptual ya. Selanjutnya ada jenis-jenis landasan pendidikan. Jadi landasan pendidikan ini memiliki banyak jenis ya. Yang pertama, manusia dan pendidikan. Anak manusia itu lahir tidak berdaya, tidak dilengkapi insting yang sempurna, kemampuannya masih terbatas, dan sebagainya. Oleh karena itu, anak manusia itu perlu bantuan dan bimbingan. Jadi, kolerasi antara manusia dan pendidikan adalah manusia harus atau perlu dididik dan mendidik. Manusia sebagai makhluk yang dapat dididik dan mendidik, serta pendidikan sebagai humanisme. Yang kedua, pengertian pendidikan. Jadi sebenarnya merumuskan pengertian pendidikan itu sangat kompleks ya, dilihat dari berbagai sudutnya itu. Namun, yang terpenting, maknanya itu harus tertuju pada pengembangan sumber daya manusia. Dirumuskan pengertian pendidikan dipandang dari berbagai sudut merupakan wahana dalam menafsirkan pendidikan bersifat lebih komprehensif dan lebih kaya. Yang selanjutnya, yang ketiga yaitu pendidikan sebagai ilmu seni. Nah, ini tuh dikenal juga dengan istilah teaching of science and teaching of art. Jadi, mengajar sebagai ilmu itu artinya bahwa pendidik diharapkan menguasai isi materi pembelajaran secara memadai. Dan mengajar sebagai seni artinya bahwa pendidik itu piawai dalam cara penyampaian isi materi pembelajaran. Jadi agar siswa yang diajarnya itu cepat menyerap dan bisa mengerti apa yang disampaikan. Mungkin cukup sekian dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik,
Di sini saya Aini Nazila Zaira dengan NIM 2001242 akan melanjutkan materi mengenai jenis-jenis landasan pendidikan. Baik, saya akan melanjutkan pembahasan sebelumnya. Yang keempat yaitu landasan filosofis pendidikan. Filsafat pendidikan merupakan aplikasi metode filsafat dalam memecahkan masalah-masalah pendidikan. Cara pemecahannya tergantung pada aliran mana yang diungkapnya, sesuai dengan sifat-sifat khas dari setiap aliran filsafat dalam mengkaji pendidikan. Yang tentunya setiap aliran filsafat tersebut merupakan asumsi bagi pendidikan. Selanjutnya yaitu landasan psikologis pendidikan. Psikologi pendidikan merupakan aplikasi metode psikologi dalam memecahkan masalah-masalah pendidikan. Sumber asumsi yang dijadikan pegangan dalam pelaksanaan pendidikan yaitu teori psikologi kognitif, psikologi behavioristik, dan psikologi humanistik dalam bahasanya terhadap pendidikan. Demikian pula dalam psikologi mentengahkan tugas-tugas pokok perkembangan dalam upaya proses pendidikan. Yang keenam yaitu landasan sosiologi dan antropologi pendidikan. Sosiologi pendidikan merupakan aplikasi metode sosiologis dalam memecahkan masalah pendidikan. Sedangkan antropologi pendidikan menggunakan aplikasi metode antropologi untuk memecahkan masalah pendidikan. Sosiologi dalam hal ini yaitu berkaitan dengan gejala-gejala sosial ataupun hubungan dan timbal balik antara aneka macam gejala sosial. Antropologi, khususnya antropologi sosial, terkadang sulit dibedakan dengan sosiologi. Oleh karenanya, di beberapa perguruan tinggi ataupun lembaga-lembaga penelitian ilmiah, kedua hal ini sering dijadikan satu bagian karena hampir berkaitan. Lanjut, yang ketujuh yaitu landasan historis pendidikan. Sejarah pendidikan merupakan uraian yang sistematis, berkesinambungan dari segala sesuatu yang berkaitan dengan pendidikan pada waktu yang telah lampau hingga sekarang. Yang dimana hal tersebut menjadi asumsi-asumsi sejarah dalam kaitannya dengan pendidikan akan tergantung pada masa kapan pengungkapan sejarah pendidikan dimulai. Dalam bahasan kali ini, sejarah pendidikan itu dimulai pada masa pendidikan di zaman kerajaan Hindu-Buddha, kemudian masa pendidikan di zaman kerajaan Islam, kemudian masa pendidikan di zaman bangsa asing atau penjajahan asing, bangsa asing, kemudian masa pendidikan di awal-awal kemerdekaan, dan masa pendidikan yang telah terjadi di masa lampau yang menjadi tonggak pendidikan masa kini atau dasar pendidikan masa kini. Yang terakhir yaitu landasan yuridis pendidikan. Landasan yuridis berkaitan dengan hukum, yang artinya sumber-sumber hukum ini menjadi dasar dalam penyelenggaraan pendidikan. Adapun landasan yuridis pendidikan pada bahasan ini bersumber dari UUD 1945 yang telah diamandemen, Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003, Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005, Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen. Demikian pembahasan yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu Refta Natasa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Refta Natasa dengan NIM 2001264. Di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi landasan pendidikan. Manfaat landasan pendidikan adalah sebagai titik tolak atau pijakan konsep, prinsip, teori dalam studi dan praktik pendidikan. Oleh karenanya, sebagai calon pendidik perlu mengetahui dan memahami landasan pendidikan yang terarah dalam melaksanakan pendidikan. Berikut adalah berbagai manfaat calon pendidik mempelajari landasan pendidikan. Di antaranya yang pertama, mengetahui berbagai konsep, prinsip, dan teori pendidikan dalam melaksanakan praktek pendidikan. Yang kedua, mempunyai pengalaman kritis terhadap pandangan-pandangan teori pendidikan. Yang ketiga, secara langsung atau tidak langsung memberikan kontribusi pada pola pikir dan pola kerja calon pendidik secara terpadu. Yang keempat, dapat lebih meyakini dan menghayati tentang konsep, prinsip, dan teori pendidikan yang dipelajarinya dalam pelaksanaan pendidikan. Sekian pembahasan dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam pengucapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.